Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Afiola dari kelas IPA, jurusan Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi saya mengenai resentful atau bisa disebut dengan marah. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai definisi dari marah. Dalam Matsumoto, marah merupakan salah satu emosi dasar yang dimiliki oleh manusia, yang mana suatu situasi yang diterima sebagai hal yang sangat negatif, dan kemudian menyalahkan orang lain atas kejadian negatif yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Menurut saya, marah biasanya emosi yang biasa terjadi pada setiap manusia. Seseorang yang sedang marah biasanya akan memiliki mimik wajah yang seketika berubah drastis, yakni yang awalnya tersenyum berubah menjadi datar, ataupun menampakkan wajah kekesalan atau kemarahannya. Emosi marah akan muncul pada setiap individu apabila suatu keadaan yang tidak menyenangkan datang pada dirinya. Marah juga dapat diekspresikan dalam rangka menghargai perasaan dan sudut pandang orang lain. Jadi, marah yaitu suatu ekspresi yang menunjukkan hal yang tidak disukai oleh setiap individu. Selanjutnya, pembahasan mengenai cara mengekspresikan marah. Menurut Goleman, cara mengekspresikan marah terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, repression. Repression yaitu mengalami rasa marah, tetapi segera melupakan rasa marahnya tersebut. Selanjutnya, yaitu displacement, yaitu perasaan marah terhadap orang atau benda, sebenarnya bukan hal itu yang menjadi targetnya. Selanjutnya, controlling. Controlling yaitu menahan amarah yang ada padanya, tidak melibatkan siapapun pada emosinya. Selanjutnya, yang keempat, suppression, yaitu memendam perasaan marahnya. Ia tidak melampiaskan kepada apapun, tetapi ia memendam sendiri rasa marahnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu quiet crying, yaitu meredakan emosi marah tetapi menjadi kesedihan. Yang keenam yaitu assertive confrontation, yaitu respon tegas terhadap hal yang membuatnya marah. Selanjutnya, yang ketujuh, overreaction, yaitu menyakiti atau merusak fisik atau benda yang sebenarnya bukan benda atau fisik tersebut sasaran sesungguhnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi marah. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah faktor individu, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor lingkungan. Yang pertama mengenai faktor individu. Menurut Hadley, menyatakan bahwa individu yang memiliki perilaku marah agresif, yaitu marah bernafsu, disebabkan karena rendahnya pemahaman kognitif sosialnya, sehingga mudah terpancing emosinya, mudah tersinggung, mudah marah, dan kurang dalam pemecahan masalahnya. Selanjutnya, yang kedua, faktor keluarga. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua serta hubungan orang tua dan anak. Pola asuh yang permisif yaitu pola asuh di mana orang tua memberikan kebebasan penuh kepada sang anak, memberikan sumbangan pada perilaku anak yang mudah marah apabila keinginannya tidak dipenuhi. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud di sini ialah belajar. Menurut Hidayati dan Wahyu, ketika individu belajar mengendalikan perilaku marahnya secara bertahap, individu tersebut bisa lebih mudah mengalihkan marah pada hal yang bersifat positif. Begitupun sebaliknya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai identitas marah. Identitas di sini dapat dikatakan adalah sebuah ciri-ciri ataupun sebuah jati diri dari marah tersebut. Pada emosi ini, jantung berdebar lebih cepat dan lebih kuat, adrenalin atau hormon dialirkan ke dalam darah, kulit menjadi merah, kulit berkeringat, dan lain sebagainya. Menurut saya, sumber kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada tujuannya. Dengan demikian, ketegangan atau stres yang terjadi dalam aktivitas itu tidak mereda, bahkan bertambah. Untuk menyalurkan ketegangan itu, individu yang bersangkutan menjadi marah.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.